Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semester 6 program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah siap untuk mendapatkan pelajaran hari ini? Sudah. Oke, jadi untuk hari ini kita kembali berjumpa di kelas PTM pada mata kuliah sosiolinguistik. Dan sebagaimana kita sudah sepakati, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi kedwibahasaan. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata kedwibahasaan sebelumnya? Belum. Tapi kira-kira kalian ada bayangan nggak itu apa maksudnya? Nggak ada. Belum. Oke, jadi itulah gunanya kita belajar sehingga kita bisa mendapatkan materi baru di setiap pertemuan kita. Namun sebelum kita mulai dengan presensi dan segala macamnya, saya minta kepada veteran sebagai ketua kelas ini untuk membuka dengan mengaturkan pengajian umat. Silakan. Pada bahasanya ngiring sareng sami ngaturang pangajian umat. Om Swastiastu. Terima kasih untuk veteran yang sudah membuka. Dan untuk hari ini apakah semuanya sudah hadir di kelas? Sudah. Baik, untuk membuktikannya kita langsung saja masuk ke bagian presensi. Yang pertama saya panggil Nimade Sri Artini. Hadir. Baik, berikutnya Dewa Ayu Komang Sri. Hadir. Berikutnya Kadek Sri Haryani. Hadir. Berikutnya Putu Mei Ardani. Hadir. Kadek Putri Gita Saraswati. Hadir. Niluh Putu Ayu Risma. Hadir. Ni Putu Rina Anggayani. Hadir. Baik, untuk selanjutnya setelah presensi kita laksanakan, kita akan seperti biasa lanjut ke bagian tujuan kita belajar. Terkait dengan materi hari ini, kedwibahasaan, tujuan yang paling penting yang harus kalian ketahui adalah bagaimana cara kalian menangkap persepsi kalian terkait dengan adanya fenomena kedwibahasaan di sini. Jadi kedwibahasaan, sebelum kita masuk ke video, itu merupakan sebuah fenomena. Kita bisa lihat dari kata dwi dan bahasa. Dwi artinya adalah apa? Dan bahasa. Jadi kata kuncinya adalah adanya dua bahasa pada satu pribadi atau satu individu. Dalam hal ini bisa saja bahasa A dan bahasa B. Dan itu semua, itulah mengapa saya merasa yakin kalian semua sebagai salah satu bagian dari masyarakat Bali pasti sudah mengalami ini saat kalian kecil, yaitu memiliki kedwibahasaan. Yang pertama adalah bahasa daerah, dalam hal ini adalah bahasa Bali, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Itu adalah tujuan kita hari ini. Dan untuk selanjutnya kalian bisa menyimak di bagian video di sini terkait dengan penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa definisi, kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kedwibahasaan ini, dan jenis-jenis kedwibahasaan. Selanjutnya setelah kita menonton video, kita akan laksanakan diskusi seperti biasa. Dan saya akan tambahkan juga di bagian sana terkait dengan materi yang mungkin belum saya muat dalam video yang saya sudah unggah di kanal YouTube saya. Sudah siap? Siap. Baik, untuk berikutnya kita langsung saja masuk ke video. Kita perlu mengetahui terkait dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kedwibahasaan. Terdapat dua faktor utama yang dapat menyebabkannya, jadi kita bagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal atau dari luar dan faktor internal dari dalam. Yang pertama kita langsung masuk saja ke pembahasan faktor eksternal. Dalam hal ini, kedwibahasaan dapat terjadi dengan adanya pergaulan di keluarga, di masyarakat, dan tentu saja kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Terkait dengan kemajuan teknologi di sini, sebagai contohnya, kita sebagai orang Bali, misalkan kita tidak paham terkait dengan bahasa Sasak ataupun bahasa Minang, namun melalui teknologi, dalam hal ini kita menonton video yang diunggah ke kanal YouTube seseorang terkait dengan bahasa Sasak ataupun bahasa Minang, kita dapat mempelajarinya dengan menonton video tersebut. Sehingga walaupun kita mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang Sasak ataupun orang Minang, kita dapat mempelajarinya, dan pada saat kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan mereka, kita dapat menyapa mereka dengan bahasa lokal mereka, yaitu bahasa Sasak ataupun bahasa Minang. Sementara untuk faktor
usia pemerolehan bahasa seseorang, yang tentu saja dapat dipastikan jika seseorang semakin muda usianya dalam mempelajari bahasa ataupun lebih dari satu bahasa, maka semakin besar juga peluang mereka untuk dapat menguasai dan mengkomunikasikan bahasa tersebut secara aktif ataupun fasih. Sebagai contohnya adalah seorang yang berusia 6 tahun, jadi dari kecil dia dibiasakan atau diajarkan dengan bahasa daerah, misalkan bahasa Bali, dan kemudian dalam lingkup kemasyarakatan dia belajar juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1, dan misalkan dia diikutsertakan oleh orang tuanya mengikuti les bahasa, dalam hal ini adalah bahasa asing, bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, maka dalam hal ini juga perkembangan 4 bahasa yang sudah dimiliki juga akan terus berkembang, dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi semakin fasih dalam 4 bahasa tersebut. Jadi kedewibahasaan secara dapat terjadi karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Jadi setelah kita mengetahui terkait dengan faktor-faktor penyebabnya, kita dapat langsung masuk ke pembagian kedewibahasaan. Nah, jadi terkait dengan kedewibahasaan dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kedewibahasaan majemuk atau compound bilingualism. Yang kedua adalah kedewibahasaan koordinatif atau sejajar. Dan yang terakhir adalah kedewibahasaan subordinatif atau kompleks. Nah, kita simak yang pertama terkait dengan kedewibahasaan majemuk atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai compound bilingualism. Jadi kedewibahasaan majemuk di sini adalah keadaan di mana salah satu bahasa, dalam ini orang ini memiliki kemampuan berbahasa 2, misalkan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Keadaan di sini adalah di mana salah satu bahasa dari yang penutur ini ada yang lebih baik daripada kemampuan bahasa yang lain. Sebagai contohnya, di sini penutur mampu untuk menggunakan 2 bahasa ini, namun ada satu yang lebih menonjol. Sebagai contohnya, dia terbiasa menggunakan bahasa daerah Bali. Jadi saat dia misalkan menggunakan bahasa daerah Bali, dia akan lebih baik daripada saat berbahasa Indonesia. Namun sekali lagi, sebagai catatannya, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, namun dapat ditakar ulang bahwa bahasa daerahnya lebih baik dan mungkin penguasaan kosakatanya lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Untuk yang kedua, di sini adalah kedewibahasaan koordinatif atau sejajar. Dari kata sejajar di sini dapat kita sampaikan bahwa sejajar memiliki arti yang sama. Jadi 2 bahasa yang dikuasai oleh seseorang di sini itu sama baiknya. Jadi penutur dalam hal ini fasih dalam berkomunikasi menggunakan 2 bahasa atau 2 bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, dia bagus dalam bahasa daerah dan juga dia juga bagus dalam penguasaan bahasa Indonesia. Ataupun misalnya kita ubah, dia fasih berbahasa Indonesia dan juga dia fasih berbahasa Inggris. Dan seperti tidak ada bedanya dia dengan seorang native speaker atau penutur asli. Dan yang ketiga adalah kedewibahasaan subordinatif atau kompleks. Jadi keadaan di sini merupakan saat seorang penutur, jadi pada saat memakai bahasa pertama, misalkan bahasa daerah, dia sering memasukkan bahasa B atau mungkin bahasa Indonesia ke dalam konteks bahasa tersebut. Jadi saat dia menggunakan bahasa daerah, mungkin dia baru saja mendapatkan beberapa kosakata baru dalam bahasa Indonesia, jadi dia mencampurkan atau memasukkan kata-kata dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa daerah. Jadi bisa dibilang bahwa bahasa pertama itu sangat dipengaruhi oleh bahasa kedua dalam hal kedewibahasaan subordinatif. Jadi terkait dengan kedewibahasaan, definisi, kemudian faktor, dan juga contoh-contohnya sudah kita pelajari bersama dan kita simak bersama. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Jadi diskusi akan saya pandu dalam bentuk kelompok dan nanti akan ada juga diskusi secara individu. Jadi kita cukupkan untuk materi media untuk hari ini dan kita lanjutkan sekali lagi dengan diskusi secara interaktif dan komunikatif. Oke, kata saya tutup media untuk hari ini pada Rabu 4 Januari 2023 dengan mengaturkan para Santi Om Santi 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 Om. Oke, terkait dengan video media tadi sudah disimak, apakah kalian sudah memahami paling tidak dasar-dasar atau perkenalan kedewibahasaan? Jadi di antara kalian mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan kedewibahasaan sebelum saya masuk ke materi yang tidak saya cantumkan atau tidak saya jelaskan di video tadi. Silakan.
Oke, Agus dulu silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya berkaitan dengan materi kedewasaan, apakah hanya dapat menguasai dua bahasa saja ataukah bisa lebih dari dua? Terima kasih. Dari dua sekarang. Baik, terima kasih. Saya langsung coba ke Buddha ya, karena tadi angkat tangan juga. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya ada sama dengan Agus, itu saya memiliki teman yang memiliki 3 bahasa. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Agus dan juga Buddha. Untuk rekan-rekan yang lain, silakan tampung dulu pertanyaannya. Nanti jika masih ada waktu kita akan diskusi kembali. Baik, berikutnya adalah terkait dengan kedewibahasaan di sini. Perlu kalian ketahui, materi kita untuk hari ini pada mata kuliah sosiolinguistik memang hanya terbatas pada kedewibahasaan. Namun pertanyaan dari Agus, tentu saja saya sebagai dosen wajib untuk menjawabnya juga agar tidak terjadi mungkin misinformasi. Jadi terkait dengan kedewibahasaan, lagi-lagi kata kuncinya adalah 2 bahasa dalam 1 individu. Namun bagaimana jika ada lebih? Nah, lebih untuk bahasa itu merupakan bisa bermanfaat ya untuk orang-orang. Karena manfaatnya bisa jadi jika bertemu dengan orang dari suku lain, di saat teman-teman kita bingung ingin berkomunikasi namun tidak bisa, kita bisa memfasilitasinya dengan berbahasa tertentu tersebut. Begitu juga dengan saat orang asing. Mungkin ada orang asing yang bertanya kepada kita letak atau posisi tempat dan teman-teman kita tidak ada yang bisa bahasa Inggris misalkan, itu sangat membantu. Namun bagaimana jika tidak hanya 2, tidak hanya 3, dan juga tidak hanya 4 penguasaan bahasa? Contohnya bahasa daerah, bahasa Bali. Kemudian orang ini juga bisa bahasa Jawa. Begitu juga dengan bahasa Indonesia pastinya sebagai bahasa pemersatu. Untuk bahasa luar negeri atau bahasa dari luar, itu yang pertama adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang misalkan. Nah, orang seperti ini dapat disebut dengan polyglot. Pernah dengar kata polyglot? Polyglot itu adalah dari kata poly yang artinya apa? Banyak. Dan glot di sini adalah ada hubungannya dengan glotikal atau bahasa. Jadi polyglot di sini merupakan keadaan atau seorang yang mampu berkomunikasi lebih dari 4 bahasa, lebih dari 3 paling tidak. Sehingga saat orang tersebut berbincang-bincang mungkin dengan teman satu sukunya, kemudian ada teman yang lain dari suku lain, begitu juga dengan atau mungkin dari orang dari kebangsaan lain, dia langsung bisa mengubah bahasa dari yang bahasa A, mungkin bahasa Indonesia, ke dalam bahasa asing seperti bahasa Jepang ataupun bahasa Prancis tersebut. Jadi itu merupakan polyglot, atau sekali lagi keadaan di mana seseorang mampu berkomunikasi dengan banyak bahasa. Jadi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Buddha. Ya, jadi sangat beruntung ya teman Buddha itu bisa berbahasa lebih dari 3 atau bahkan 4. Jadi untuk rekan-rekan juga yang mungkin ingin mempelajari bahasa, tidak perlu ragu. Yang penting kalian paham, kalian memahami, dan saat kalian itu ingin berbincang-bincang, kalian cari teman sefrekuensi. Oke? Dengan diskusi individu sudah, dan tadi kita sudah menugaskan bersama-sama tugas antara tetangga, ya. Dan waktu diskusi sudah habis. Jadi adakah di antara kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi lanjutan setelah bahasaan kita tahu, kemudian berkembang menjadi polyglot yang kebetulan merupakan materi yang memang saya ingin sampaikan hari ini, dan kebetulan juga teman kalian ada yang bertanya. Diskusi lanjutan kita berikutnya akan buka sesi diskusi dengan kelompok, dan saya minta perwakilan kelompoknya untuk bertanya, mengajukan tangan. Dari yang pertama saya akan buka dengan 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, kita coba dari perwakilan kelompoknya veteran dulu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah dalam polyglot itu satu kata itu bisa bertabrakan dengan kata yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, oke, coba kita dulu ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
sini saya izin bertanya, apakah jika kita sudah menguasai bahasa Bali dan apakah boleh menguasai bahasa lain gitu? Apakah ada dampaknya atau gimana? Dampaknya secara hukum atau gimana maksudnya? Dampaknya itu secara misalnya keseharian yang menguasai bahasa itu. Terima kasih Gita. Tadi saya lihat ada yang bertanya dari sini, mungkin setia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana tips agar kita menguasai banyak bahasa? Terima kasih. Terima kasih. Langsung kita jawab dari yang pertama terlebih dahulu. Pertanyaan dari veteran yang mungkin ini pengalaman pribadi mungkin ya, atau mungkin dari temannya. Baik. Kadangkala sebagai seorang poliglot yang menguasai lebih dari 3 atau 4 bahasa tersebut, saat mereka ingin mengutarakan sesuatu, pastinya di otak mereka akan bertabrakan satu kata dalam bahasa A dan satu kata dari bahasa B, bahkan istilahnya saling campur aduk. Namun tidak bisa dikeluarkan serta-merta seperti mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin seperti salah satu artis yang kita kenal ya, sering mencampurkan bahasa tersebut. Namun kita tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi pastinya bertabrakan antar kata dalam bahasa itu pasti sangat mungkin terjadi. Jadi akan lebih bijaksananya kita untuk melihat situasi dan kondisi atau konteks di mana kita berbicara tersebut. Jika konteksnya adalah situasi formal, tentu saja kita harus diam dulu agar kita tidak salah ucap. Jika situasi yang formal dan membutuhkan bahasa Inggris yang baik dan benar contohnya, maka kita sedapat mungkin harus bisa melakukan itu, mungkin dengan tambahan catatan biar kita bisa lebih prepare lagi. Tapi kalau misalnya situasi santai, kita juga bisa sekaligus juga mengajarkan kosakata baru dalam bahasa asing pada teman-teman kita kan. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah konteks dan situasi. Yang kedua adalah terkait dengan apakah ada dampak jika kita menggunakan bahasa Bali ataupun bahasa Indonesia dengan campur aduk. Lagi-lagi situasinya kita lihat, formal ataupun informal. Karena kalau misalnya kita adalah situasinya mungkin informal tapi agak ke formal. Contohnya kita misalkan membuat podcast atau siaran, kita bisa mencampur adukkan, dan mungkin itu bisa menjadi ciri khas kita. Namun jika situasinya resmi seperti kita perkuliahan saat ini, tentu saja kita harus dapat membuktikan bahwa kita adalah insan terdidik yang pastinya bisa membagi di mana kita harus berbicara dengan bahasa full, bahasa Bali mungkin ataupun bahasa Indonesia secara full. Namun sekali lagi situasi dan kondisinya kita perhatikan. Hampir sama seperti jawaban tuh kita. Dan yang terakhir dari Sri ya, terkait dengan tips. Tipsnya di sini tentu saja tidak ada yang instan. Masih ingat yang sering saya bilang ya di perkuliahan, kopi instan saja harus diseduh dan mie instan harus tidak ada yang instan dalam hal ini. Semuanya butuh proses, dan yang paling pertama adalah kalian nikmati bahasa asing tersebut dengan cara yang kalian sukai. Mendengarkan musik, menonton film dengan subtitle mungkin bahasa asing, atau mungkin kalian cukup membaca buku dan kalian akan sangat percuma jika kalian sudah mendengarkan musik, lagu dalam bahasa Inggris, menonton, tapi tidak pernah kalian latihan. Itu sama saja kalian memiliki harta karun namun tidak bisa kalian jual, tidak bisa kalian manfaatkan, ya kan? Karena kuncinya di sini adalah setelah belajar maka praktik. Praktikkanlah. Tidak harus ada kata malu atau sungkan untuk disangka sombong ataupun bagaimana dalam berbahasa asing. Temukanlah teman yang sefrekuensi dengan kalian. Setelah kalian menemukan teman sefrekuensi, tentu saja kalian bisa berlatih dengan dia. Tapi ingat sekali lagi, kalau misalkan sudah bisa, jangan sampai lupa dengan bahasa daerah dan juga bahasa persatuan kita. Jadi anggaplah mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris seperti itu ya. Oh ya, dan ingat, bahasa asing bukan hanya bahasa dari luar negeri, tapi juga bahasa dari mungkin dari suku lain yang kita tidak pahami. Dan itu semua menjadi bonus untuk kita. Kita bisa tambah materi, tambah pengetahuan, dan bisa membuat kita tampak menjadi orang yang bernilai plus di hadapan orang. Oke? Baik, rekan-rekan, terkait dengan materi inti sudah kita lalui. Saatnya kita untuk seperti biasa
mengetahui apa isi dari materi kita hari ini. Jadi saya mengundang dua orang. Yang pertama dari adik dulu ya, yang terkait dengan apa kesan dan pesan terkait dengan materi kewibahasaan, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan adik ya. Silakan yang pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Pesan saya pertama, kesan saya mengikuti kelas bahasa ini itu sangat menarik karena kita dapat mengetahui ada kepribadian seseorang memiliki dua bahasa. Ya, pesan saya semoga kita sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa bisa memiliki dua bahasa ataupun bisa melebihi dua bahasa yang kita miliki. Nah, dua bahasa itu dapat menguasai dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini kesannya nanti berharap bisa menjadi seorang polyglot, itu bisa menguasai lebih dari satu bahasa, tiga bahasa, bahasa Inggris mungkin sama bahasa Mandarin. Wah, kenapa ingin belajar bahasa Mandarin? Siapa tahu suatu saat saya bisa keluar negeri seperti Tiongkok. Baik, boleh kita kasih applause ya teman-temannya, karena mimpi besar itu pasti diawali dengan langkah kecil, dan hari ini sudah disampaikan oleh rekannya dan semoga suatu saat akan terwujud. Begitu juga dengan cita-cita kalian. Oke, jadi sekarang karena sudah waktunya juga sudah pas dan kemudian sudah menanyakan juga kesan-pesan dari perwakilan, maka sekarang kita bisa tutup perkuliahan hari ini dengan dipimpin oleh veteran kembali untuk para pesertanya ya. Pada laksana Kiring irgade sareng sami utama untuk para musanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, silakan duduk kembali dan ingat untuk penugasan hari ini adalah saya minta kalian untuk menuliskan pengalaman kalian terkait dengan kewibahasaan. Jadi pengalaman ini bukan hanya dari kalian, bisa juga dari teman, saudara atau siapapun yang kalian dapat tuliskan. Dan unggulan dikumpulkan nanti maksimal adalah H-1 kita belajar materi baru. Terima kasih sekali lagi dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.